Oke, baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di acara Lensa Kita. Pemirsa, eksistensi politik seseorang biasanya meredup di gerus ruang dan waktu. Tapi hal ini tidak berlaku kepada politisi senior Maluku Utara. Menurutnya menjadi seorang politisi harus memiliki 10 jantung untuk mengantisipasi turbulensi kekuasaan. Mengapa demikian? Karena dunia politik Anda pasti mati berulang-ulang. Dan di studio telah hadir politisi senior Maluku Utara, Bung Hamid Usman. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi datang di wabarakatuh. studio, Bung. Terima kasih. Iya. Apa benar seorang politisi itu harus memiliki 10 jantung? Iya, itu benar. Itu. Seorang politisi butuh jantungnya lebih dari satu. Iya. Itu maknanya apa itu? Artinya pasti kita berhadapan-hadapan dengan banyak serangan kiri kanan atas bawah. Maka itu kita butuh jantung lebih dari satu, Pak. Iya. Bila perlu kita mati berulang-ulang dan hidup berulang-ulang. Dan turbulensi politik ini apakah pernah dialami oleh Komit sendiri? Ya, saya malah mengalami berulang-ulang. Iya, iya, iya. Ya, jatuh bangunnya saya pernah mengalami berulang-ulang berhadapan-hadapan dengan banyak penguasa di Maluku Utara. Iya. Komit sebelum saya masuk ke ini ke wilayahnya kiprah dan karirnya Komit, saya coba untuk mengulas makna dari eee, politik itu seperti apa? Iya, kalau politik menurut teori adalah sebuah seni. Tapi definisi politik menurut saya adalah sebuah perjalanan dan gaya hidup sebenarnya. Itu politik. Bung Karno mengatakan bahwa untuk menaruh makanan di mulut pun politik. Iya, iya. Menurut Bung Karno. Maka itu saya menerjemahkan lebih luas bahwa politik adalah gaya hidup manusia sebenarnya. Manusia harus berada dalam ruang politik, Pak. Berarti ini menjadi sebuah kebutuhan bagi individu, seseorang begitu, Ya, itu benar. harus berpolitik. Harus berpolitik. Sekarang Komit, biasanya orang itu dalam dunia politik, Ya, itu kan terjadi, perang interest begitu ya. ya benar. Sekarang yang menjadi persoalan, apakah Komit setuju bahwa dunia politik itu, tidak ada teman abadi, yang hanya kepentingan? Itu 80% benar. Tidak ada teman abadi benar. Eh, Teman kepentingan itu juga benar. Tapi tidak semuanya salah. Tidak semuanya benar. Jadi kalau teman politik tidak ada teman abadi itu benar. Tapi tidak semuanya benar. Iya. Komit ini menarik juga tuh, Komit. Komit Ya, adalah salah satu senior politisi di Maluku Utara. ya, Tapi sampai saat ini masih eksis. ya, ya. Itu mental mental seorang Komit itu kok seperti baja begitu? Iya, saya sepakat dengan istilah Anda. Eh, Seperti baja itu hampir benar. Karena saya mulai terjun di dunia politik itu sejak tahun 82 di Golkar. Golkar. Istilahnya adalah kader Diklat Suli dan Jambulan. Itu dihadiri oleh Ali Murtopo dan Sujono Humardani. Sejak itu. Iya. Kemudian tahun 84 itu disebut eh, Diklat Pelatih Karakter Des. Tahun 84. Jadi dari 82 kemudian tahun 84 dan sampai hari ini saya memiliki sertifikat kader Golkar itu hampir setebal begini di rumah, Pak. Iya, iya, iya. Jadi bukan saya ngomong kosong, tetapi semuanya ada fakta. Ya, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa Komit itu lebih memilih Partai Golkar sebagai, wadah politik? Iya, yang pertama, tong harus cerita Golkar ini kenapa menjadi pilihan politik saya, kan tong harus bicara dari awal. Iya, iya. Kenapa Golkar itu lahir, Iya, iya. kan begitu. Golkar itu lahir bisa disebut sebagai Indonesia paruh kedua. Melahirkan Orde Baru itu disebut Indonesia paruh kedua. Paruh pertama Orde Lama, kemudian paruh kedua itu adalah era Orde Baru itu. Golkar lahir tanggal 20 Oktober 1964. Jadi kelahiran Golkar itu kan bukan dilahirkan oleh TNI, itu benar. Iya, iya. Dilahirkan oleh disebut kelompok induk organisasi.
itu organisasinya TNI. Maka itu secara gamblang orang menyatakan bahwa Golkar itu dilahirkan oleh TNI, itu sejarahnya. Itu benar itu. Benar. Dan dibesarkan oleh penguasa negara birokrasi. Yang istilah zaman dulu, zaman Orde Baru itu disebut jalur A dan jalur B. Iya, iya. Dan Golkar dilahirkan oleh jalur A adalah TNI dan dibesarkan oleh penguasa negara birokrasi terus jalur B. Kan begitu. Itu ceritanya sebelum membahas tentang Ya, teori Partai Golkar ya, ya. saya lebih tertarik juga tentang eksistensi dan kiprah Komit di dunia politik ini. Ya. Artinya siapa yang mengajak Komit untuk masuk dalam arena politik, apalagi Partai Golkar? Iya, sebenarnya itu kebetulan gitu. Hmm. Ketika waktu itu saya awalnya adalah ketua remaja Masjid Al-Kharat Kalumpang Ternate. Nah, kemudian saya dibawa oleh Dr. Andus Haji Muhammad Nur Sulaiman. Beliau waktu itu anggota DPR diangkat oleh Golkar. Dulu kan istilah anggota DPR dipilih dan anggota DPR diangkat. Iya. Nah, kebetulan Ustadz Nur ini adalah salah satu anggota DPR Golkar yang diangkat waktu itu. Gitu. Maka ketika saya pidato di Asperium pertama itu tahun 82 itu di Masjid Al-Kharat itu. Iya, iya. Ustadz Nur tertarik dan besoknya beliau bawa saya ke kantor Golkar. Kan begitu. Iya, iya. Pas pada saat itu, di saat diklat Jambula itu. Jadi kemudian saya dibawa oleh waktu itu teman-teman AMPI untuk menonton kegiatan itu. Sebenarnya. Jadi tujuan saya bukan ikut diklat. Hadir untuk menonton gitu. Iya. Ditahan oleh teman-teman itu untuk ikut diklat itu. Dihadiri oleh Ali Murtopo dan Sujono Humerdani. Dan di situ kemudian Komit Ya, sebagai kader Golkar saat itu ya, benar. Benar. bisa menguasai tentang Pirka, Benar. bisa menguasai tentang sejarah atau historis Partai Benar. Golkar. Ya, ya. Apa yang Anda peroleh dari historis itu atau mengetahui tentang sejarah Golkar? Ya, itu kan sebuah pengalaman hidup saya, sejarah Golkar ini kan menjadi penting. Iya. Jadi sekarang ini menurut orang-orang di DPP Golkar pada saat itu, mereka mengatakan bahwa ilmu yang ada di Hamid Usman itu hanya tinggal 10 orang di seluruh Indonesia. Iya. Karena saya bisa menjelaskan tentang kelahiran Golkar secara nasional. Kemudian saya bisa menjelaskan kelahiran Golkar untuk di Maluku Utara. Iya. Tokoh-tokoh Maluku Utara melahirkan Golkar saya masih ingat sampai hari ini. Iya. Itu. Maka itu saya dikenal benar sebagai ahli sejarah Golkar. Saya pidatonya di hadapan Bunda Rapimnas Golkar dan di hadapan beliau, Pak. Dan waktu itu kan Komit sempat dijuluki sebagai singa podium. Itu Ya, bagaimana ceritanya itu? ya, ini benar. Jadi saya digelar oleh Singa Pedium Maluku Utara ini digelarnya di Kepulauan Sula. Iya, iya. Kader-kader Golkar di Sula menggelar saya sebagai Singa Pedium gara-gara saya dijemput oleh Ahmad Hidayat Mus untuk berkampanye beliau untuk calon bupati periode kedua gitu. Jadi periode pertamanya sudah selesai, maju periode kedua, itu kampanye pakai helikopter, Pak. Disitulah saya berkampanye tentang Ahmad Hidayat Mus itu, mereka menilai dan menggelar saya Singa Podium Maluku Utara. Itu dari teman-teman Golkar di Kepulauan Sula. Apakah Komit merasa bahwa seorang Komit itu adalah singa podium? Saya rasa itu gelar orang. Iya, iya. Mereka menggelar itu juga bukan omong kosong. Pasti ada indikatornya. Karena ya pasti ada indikatornya kan. Hampir semua orang menggelar saya politisi senior gitu. Karena sejak tahun 92 sampai tahun 82 sampai hari ini saya masih ditawar oleh calon gubernur itu untuk sudah menawar saya gitu. Jadi kehidupan saya di atas panggung dan podium, Pak. Tuh, bisa dikatakan bahwa masa atau kehidupannya Komit itu hampir habis di panggung Benar, politik. hampir habis di atas panggung politik Iya, iya, iya. podium, itu benar. Jadi seakan-akan kehidupan saya malah di atas panggung. Iya. Jadi bagaimana memberikan alasan kepada keluarga? Ya. Sementara kan komitmen kalau masalah politik kan paling banyak 80% itu di luar kan. Benar. Iya. Benar. Jadi lingkungan keluarga bagaimana? Enggak, mereka paham benar. Iya. Seorang Hamid Usman, bukan saya tidak sampai di rumah, Pak. Cuma sampai di rumah itu hanya paling lama 2 jam. Iya, iya. Jadi 1 kali 24 jam, saya hanya ada di rumah paling lama 2 jam, Pak. Komit sebagai tokoh Golkar senior, bisa dikatakan sebagai sesepuh.
pasti ada perbedaan tentang kader regenerasi Golkar. Benar. Anda melihat bahwa kader generasi Golkar yang, di eranya Komit dengan era sekarang tuh ada perbedaan ke tidak? Saya rasa perbedaannya sangat jauh sebenarnya. Karena kalau Golkar Orde Lama dan Orde Baru dan Orde Baru Orde ya? Reformasi itu saya sudah berbeda. Iya, bedanya di mana? Bedanya karena Golkar Orde Baru itu diuji tingkat kadernya. Iya, doktrin Doktrin kekaryaan itu jelas doktrin ya? kekayaan itu jelas sekali dan di sana ada diklat dan seseorang itu contoh macam seseorang itu diangkat menjadi camat atau bupati, wali kota itu harus kader Golkar, harus memiliki sertifikat kader Golkar, Pak. Waktu Orde Baru kan begitu. Iya iya. Tidak sembarang orang jadi camat, jadi lurah, jadi kepala desa, tidak sembarang, Pak. Jadi seseorang menjadi kepala desa, dia harus lulus karakter kader muda istilahnya. Iya iya. Baru dia lolos jadi pimpinan desa, kemudian kalau dia dicalonkan menjadi kepala desa, itu dia harus lolos di situ. Zaman Orde Baru, Pak. Iya. Diuji benar. Iya, Komit, materi-materi Golkar atau ilmu-ilmu kegolkaran kan pasti Komit menguasai itu. Benar. Saya sempat, membaca ada teori di Golkar itu 3 tungku. Itu Benar. bisa dijelaskan makna 3 Ya, tungku itu teori apa? 3 tungku itu sebenarnya teori negara sebenarnya. Tapi teori itu adalah teori tentara sebenarnya. Teori tentara yang teori 3 tungku versi Golkar. Ada gitu. Nah, sekarang sudah era reformasi maka orang hanya menyebut teori 3 tungku. Tetapi sebenarnya teori 3 tungku, teori Golkar sebenarnya itu. Iya. Yaitu presiden sebagai kepala negara, kekuatan intinya adalah TNI Polri. Di dalam teori 3 tungku versi Golkar disebut keluarga besar Golkar A. Itu. Yang kemudian yang kedua ASN itu sebagai keluarga besar Golkar B. Itu istilahnya. Iya. Kemudian rakyat itu disebut keluarga besar Golkar G. Jadi rakyat Indonesia secara keseluruhan itu di mata Golkar itu adalah Golkar. Nah, disitulah letak, apa ya, kejayaan Golkar ya, karena Benar. teori 3 tungku itu ya? Mereka Golkar itu bertumpu di atas 3 tungku ini. Maka itu ketika Pak Harto menjadi presiden tidak bisa jatuh sama sekali karena ini, Pak. Iya iya. Kekuatan 3 tungku 3 itu. tungku. Berdiri di atas keluarga besar Golkar A, TNI Polri, berdiri di atas keluarga besar Golkar B, yaitu ASN yang monolealitas. Istilah itu Pak Wali ingat, Pak? Iya iya iya. Monolealitas itu realitas cuma satu, yaitu Golkarnya. Kemudian seluruh rakyat Indonesia itu adalah Golkar, keluarga besar Golkar G itu gitu. Itu disebut ABG itu 3 tungkunya seperti itu, Pak. Siapa yang cetus waktu itu? Saya rasa itu teori tentara yang saya dengar dari mulutnya Ali Murtopo itu. Ya. Kemudian dijelaskan ulang oleh Akbar Tanjung. Itu guru-guru politik saya. Nah sekarang Komit melihat apakah teori 3 tungku itu masih berlaku saat ini juga di Partai Masih Golkar? berlaku. Cuma mereka tidak lagi memakai versi Golkar. Tapi presiden sebagai kepala negara, kekuatan itu TNI Polri. Tidak lagi menyebut keluarga Golkar A, tidak lagi. Iya, iya. Tetapi teori 3 tungku masih berlaku sampai sekarang. Iya. Kan gitu. Cuma lagi pegawai negeri atau ASN adalah jalur B. Kan gitu. Iya. Tapi tidak lagi monolealitas kan gitu. Pegawai negeri bisa ikut seperti apa saja. Kan itu. Iya, iya. Jadi itu. Dari 3 tungku masih tetap berlaku. Masih berlaku. Ya, kan gitu. Iya, Komit. Ini yang menarik juga Komit. Ya. Dalam sejarah atau kiprah politiknya seorang Hamid Usman, Ya. kan lahir dan dibesarkan dari Partai Golkar. Benar. Ya. Apakah dalam perjalanan hidup atau kiprah Komit sebagai seorang politisi, pernah enggak ketika ada pilihan di partai lain waktu itu? Waktu itu, maksudnya terpilih ikut partai lain maksudnya? Iya, maksudnya. Waktu itu ketika saya mendukung Tai Permain. Iya. Kan begitu. Kemudian Tai Permain jadi gubernur, maka dia mengajak saya untuk ikut dia. Masuk Partai Demokrat. Partai Demokrat. Tetapi pikiran dan hati saya tetap Golkar. Kan dan begitu. itu kemudian hati dan pikiran tetap Golkar. Lalu kemudian suatu ketika dalam momen kampanye waktu itu, Benar. Komit sempat Ya. meskipun sudah beratribut Partai Demokrat, Benar. tapi sempat itu kampanye di Tidore di muka SMP 3, Pak. Iya, iya. Kampanye Demokrat dan Itu saya sengaja
Oh enggak, menyodorkan tidak Golkar, tetap hidup Golkar, tidak tidak sengaja, itu Pak. ceritanya bagaimana itu? Karena, saya begitu berhadapan-hadapan dengan massa. Massa di bawah kan tidak semua pakai biru, kan massanya kan semuanya berpakaian rakyat biasa Iya. gitu. Dan pandangan saya itu kan massa Golkar, pikiran saya kan gitu. Kan saya selalu berhadapan-hadapan di atas panggung, massanya ya Golkar. Maka saya berteriak hidup Golkar kan gitu. Dan mereka di bawah berteriak ikut hidup Golkar gitu. Pasti ada yang, waktu itu pasti ya, Ya, ada kader-kader Komit yang pernah mungkin sempat ikut kaderisasi ya Golkar, ya, pasti kaget juga waktu itu ya? iya. Heeh. Ketika Komit berada di partai lain dan berbicara hidup Golkar itu kan pasti Ya banyak orang menuding bahwa saya sengaja gitu. iya Tapi itu benar tidak sengaja. Tai Permain sendiri dia menganggap bahwa saya tidak sengaja. Karena Hamid Usman itu kan saya pernah berguru Tai Permain, iya dia sebagai penandatanganan Sekber Golkar Maluku Utara. Jadi dia bilang Hamid Usman itu kan belajar Golkarnya terlalu lama, mendarah daging di kepalanya, maka dia tidak sengaja menyebut hidup Golkar. berarti itu ucapan yang natural ya? Iya, Ya benar, lah menurut Tai Permain. itu luar biasa Ya, pemirsa, Komit ini, biasanya disebut sebagai The Gaddafi Maluku Utara. Ciri khas ya, sering beliau di mana-mana di ruang publik maupun di ruang politik, beliau tidak pernah meninggalkan peci. Ini gaya ya. ini apa memang sengaja dibentuk atau memang gimana Komit? Sebenarnya ada dua hal. Style ini karena rambut gondrong saya ini kan sejak di sekolah, di SD sampai sampai jadi ketika pici ini waktu saya pakai itu ketika saya masuk KMP dan AMPI pada saat itu. Iya iya Karena hidupnya kan di luar. iya Jadi rambut saya kalau tidak pakai pici kan dia terlalu ditiup angin kan iya bermasalah kan gitu. Maka saya memakai pici pertama itu untuk menutup rambut gondrong saya. Kan rambut saya tidak bisa digunting pendek, Pak. iya 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 Itu alasan pertamanya. Alasan kedua ya simbol memang. iya iya Jadi orang melihat adalah simbol spiritual, ternyata sebenarnya tidak. iya, Tidak. baik. Nah Komit, puncak kiprah dari seorang Komit dalam kancah politik itu tahun berapa menjadi anggota DPR? Saya menjadi anggota DPR Kabupaten Maluku Utara itu tahun 97, 97, 99 itu yang anggota DPR 2 tahun itu. Iya iya. Nah, kemudian 99 2004 anggota DPR provinsi. Kemudian 2004 2009. Kemudian saya diberhentikan oleh Golkar, ketua umumnya Pak Yusuf Kalla, karena gara-gara saya dukung Tai Permain itu, dan itu kemudian saya di-PAW pada saat itu oleh Ibu Ida gitu. Iya iya. Tapi saya tetap merasa Golkar, saya tidak kemana-mana kan pada saat itu, kan begitu. Artinya kan tidak selamanya untuk melakukan pengabdian ke masyarakat harus di DPR ya, Komit? Benar, Gitu. gitu. Tuh, Memang saya tidak DPR, tapi saya selalu dicari orang. iya. Saya tidak merasa kesepian gitu. Justru itu yang menjadi menarik di Komit bahwa Komit adalah sosok politisi yang tidak lekang oleh waktu. Iya iya, Nah ini kemudian ini menjadi inspirasi, bagi saya untuk mengangkat sosoknya Komit. betul. Iya, karena biar bagaimanapun banyak publik tidak tahu, khususnya masyarakat Maluku Utara bahwa Komit ini adalah salah satu pejuang pemekaran. Benar, Iya, iya, itu pejuang pemekaran kan pasti butuh ini ya Komit ya, iya, terkuras energi, benar, pikiran, benar, gitu. Pasti banyak konsekuensinya. benar. Bisa ceritakan sendiri Iya, tentang terutama kami, bicara tentang perjuangan Provinsi Maluku Utara dulu. iya Saya akhirnya kami menjadi membentuk tim 9 dan membawa dokumen itu ke Jakarta. Itu untuk urus perkara provinsi. Akhirnya perjuangan kami itu sukses dan keluarlah Undang-Undang Ampanan tahun, 99 itu, itu. Itu hasil kerja kami berapa orang dan kemudian disebut tim 9 itu. Didukung oleh mahasiswa, rakyat, wartawan, segala macam. Akhirnya kemudian, eee, tahun 2011, 99, 2001 kami berjuang lagi untuk memekarkan kabupaten kota, memekarkan kabupaten kota. Dan akhirnya waktu itu saya ketua pansus untuk kabupaten kotanya. Nah, sekarang Dan tujuan pemekaran itu kan, yaitu salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedua memperpendek pelayanan dan kendali benar, masyarakat. ya, Nah, sekarang tujuan Komit dan teman-teman di DPR waktu itu, ya. apakah sudah sesuai dengan harapan saat ini nih Iya,
saya harus berbicara jujur Iya. karena, eee, di hadapan dan di mata rakyat, rakyat menuntut kepada kami Iya, sebagai pejuang. Ketika kami melihat ketimpangan yang terjadi, kami harus berbicara jujur bahwa memang perjuangan kami pada saat itu yang seperti tadi Pak Wal katakan tadi benar, tujuannya seperti itu. Tapi ketika, penguasa daerah ini silih berganti dan banyak yang tidak sesuai dengan tujuan awal pembentukan pemekaran itu, pemekaran provinsi maupun itu kabupaten kesalahannya di kota. mana sebenarnya kalau menurut komit? Eee, saya rasa kesalahannya adalah dari pribadi para pemimpin itu sendiri gitu. Apakah orang pemimpin itu dia mengerti atau tidak sebagai seorang pemimpin penguasa daerah itu untuk mensejahterakan rakyat nomor satunya kan gitu. Itu yang tujuannya. Tetapi saya melihat malah banyak hal yang keluar, yang lari dari tujuan itu. Iya. Rakyat tidak sejahtera, malah dia yang sejahtera kan gitu. Kan Padahal begitu. Maluku Utara ini masalah sumber daya alam kan sangat potensial kan ya. Benar, ini pertambangan segala macam ini kan Iya. Tapi ini yang menjadi pertanyaan kok masyarakat masih begini-begini terus, iya. bahkan masih di bawah di garis kemiskinan. Ini problemnya gitu. Saya rasa banyak pemimpin yang saya berterus terang itu banyak pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri, keluarga dan tidak hampir memikirkan rakyat hanya cuma 10%. Oke, komit ini terakhir nih komit, Ya, di ujung diskusi ini, saya coba untuk mempertegas, 2024 merupakan tahun politik. benar, Iya, saya berharap bahwa, pemilihan ini bisa melahirkan apa yang bisa memperjuangkan aspirasi komit dan teman-teman benar, yang, tokoh pemekaran itu. benar. Nah, di ujung, diskusi ini, apa harapan atau, eee, saran dari komit sebagai tokoh pemekaran dan, politisi senior Hmm, untuk menghadapi, eee, politik di tahun 2024, ya. terutama seorang pemimpin seperti apa untuk Maluku Utara? Iya, saya mengharapkan yang figur calon gubernur, ini terutama calon Iya, gubernurnya, kan 2024 ini yang paling menonjol lah calon gubernurnya yang kita harapkan. Itu harus orang benar-benar, eee, punya visi gitu, punya visi dan naluri untuk membangun negeri gitu. iya, Itu saran saya utamanya seperti itu. Dan saya melihat pemimpin-pemimpin yang hadir yang ada sekarang ini kan hampir tidak menyentuh itu. Peduli untuk membangun negeri hampir tidak ada. Maka itu saya mengharapkan, mereka yang berkeinginan untuk maju calon gubernur harus punya visi dan punya naluri untuk mau membangun negeri, kan gitu. Saya tidak bisa menyebut orang siapa ABC itu, kan nggak bisa juga kan iya, gitu. iya, Menjadi subjektif kan gitu. subjektif, minimal gambaran aja, iya, Ya, karakter pemimpin ke depan seperti apa. ya saya menyampaikan bahwa untuk membangun negeri Maluku Utara itu membutuh seorang pemimpin yang pertama dia harus memiliki visi dan naluri untuk membangun yang tidak dia harus benar-benar peduli terhadap rakyat, peduli terhadap rakyat kan begitu. Iya, Itu yang paling utama gitu. Itu yang menjadi kunci calon gubernur ke depan gitu. oke, komit, Ya, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih sudah hadir di studio. Oke, baik pemirsa, demikianlah bincang singkat kita pada sore hari ini bersama Hamid Usman, salah satu politisi senior Provinsi Maluku Utara yang juga merupakan salah satu tokoh pemekaran Provinsi Maluku Utara. Saksikan kami di lensa kita hanya di News TV Online channel Timur Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.